Senin pagi, 19 September 1931. Seorang pembantu membuka pintu apartemen di lantai 2, Prinzregentenplatz 16, Munich. Bau mesiu masih menggantung di udara. Di kamar tidur, seorang perempuan muda terbaring di sofa. Wajahnya membiru. Tembakan tepat di dada kiri. Sebuah pistol Walter kaliber pukul 6.35 tergeletak di lantai. Namanya Angela Geli Raubal. Usianya 23 tahun. Dan pemilik apartemen itu, paman sekaligus walinya, adalah Adolf Hitler. Hitler sedang berada di Nuremberg saat itu, menghadiri rapat partai. Kabar kematian Geli sampai padanya di tengah perjalanan pulang. Orang-orang yang melihatnya turun dari mobil menggambarkan wajahnya abu-abu, seperti orang yang kehilangan seluruh hidupnya dalam satu momen. Beberapa sumber mengatakan dia tidak pernah benar-benar pulih. Hitler dan Geli pertama kali tinggal serumah pada 1929. Geli adalah putri dari half-sister Hitler, Angela Raubal. Ketika ibunya mendapat pekerjaan sebagai kepala rumah tangga di rumah peristirahatan Hitler di Obersalzberg, Geli ikut pindah. Saat itu usianya 19. Hitler berusia 32 tahun lebih tua. Hubungan mereka, persis seperti apa, sejarawan masih berdebat sampai hari ini. Yang jelas, Hitler sangat posesif. Geli tidak diizinkan bergaul dengan teman-temannya. Tidak boleh pergi ke pesta. Tidak boleh menerima telepon tanpa sepengetahuannya. Dia dikunci di kamar ketika Hitler pergi. Beberapa tamu yang datang ke apartemen ingat mendengar Geli menangis dari balik pintu. Tapi di sisi lain, Hitler juga memanjakannya. Geli punya akses ke mobil dan supir pribadi. Kamarnya selalu penuh bunga. Hitler bahkan membelikannya piano, hadiah yang sangat mahal di masa depresi ekonomi. Geli ingin menjadi penyanyi opera. Hitler melarangnya. Katanya dunia hiburan terlalu kotor. Malam sebelum kematiannya, Geli dan Hitler terlibat pertengkaran. Isinya soal rencana Geli pergi ke Wina untuk melanjutkan studi musik. Hitler menolak. Geli bersikeras. Pintu kamar dibanting. Tak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi setelahnya. Pagi itu, Hitler berangkat lebih awal ke Nuremberg. Geli masih di kamar. Sekitar pukul 9, pembantu mendengar suara letusan. Tapi dia pikir itu hanya suara mobil. Baru sekitar pukul 1 siang, saat Geli tak juga keluar, pintu kamar didobrak. Polisi menemukan Geli dalam posisi setengah duduk di sofa. Luka tembak di dada kiri, tepat di jantung. Tidak ada catatan bunuh diri. Tidak ada pesan terakhir. Pistol yang digunakan adalah milik Hitler, Walter pukul 6.35 yang biasa dia simpan di laci meja. Dalam keterangan resmi, Hitler bilang pistol itu sudah dikuncinya. Tapi kuncinya hilang. Satu detail yang jarang dibahas, Geli memiliki luka lebam di pangkal hidungnya. Petugas forensik pertama yang datang mencatatnya. Dalam laporan resmi berikutnya, lebam itu tidak disebut lagi. Keluarga Hitler mengatur pemakaman secara tertutup. Jenazah Geli dibawa ke Wina, dimakamkan di pemakaman pusat kota. Hitler datang, sangat emosional, menangis terseduh-seduh. Beberapa orang yang hadir bilang dia hampir pingsan di atas kubur. Setelah pemakaman, Hitler menutup kamar Geli. Tidak ada yang boleh masuk. Kamar itu persis seperti saat Geli pergi. Pakaiannya masih di lemari, bukunya masih di meja. Setiap tahun pada tanggal 18 September, Hitler menguncikan diri sendirian di dalam. Konon, dia tidak pernah benar-benar tidur di apartemen itu lagi. Proses investigasi berlangsung cepat. Sangat cepat. Dalam hitungan hari, kasus ditutup sebagai bunuh diri. Tidak ada otopsi tambahan. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Beberapa saksi yang dekat dengan keluarga mengaku heran, kenapa tidak ada yang benar-benar bertanya? Dan pertanyaan terbesar, apakah benar Geli, yang paginya masih bersemangat merencanakan perjalanan ke Wina, yang menyewa kamar di sana, yang bilang ke temannya, aku tidak sabar untuk bebas, tiba-tiba memutuskan mengakhiri hidupnya? Atau, ada yang tidak ingin kita temukan jawabannya? Yang menarik,
Setelah Geli, Hitler tidak pernah lagi memiliki hubungan serius dengan perempuan lain. Eva Braun, namanya memang tercatat sebagai istri, lebih sebagai teman pendamping daripada kekasih yang dicintai. Beberapa sejarawan bahkan menyebut Geli sebagai satu-satunya cinta sejati Hitler. Ironis. Seorang pria yang menyebabkan puluhan juta kematian, tetapi tidak pernah pulih dari kematian satu orang. Sampai hari ini, dokumen-dokumen kasusnya, banyak yang masih bertanda hilang di arsip Munich. Beberapa laporan polisi asli dari tahun 1931 lenyap entah kemana. Mungkin dimusnahkan. Mungkin disembunyikan. Yang jelas, ada yang tidak ingin kita temukan jawabannya. Kalau kamu penasaran dengan kasus serupa yang lebih gelap dari ini, di mana kekuasaan, keluarga, dan kematian misterius berkumpul jadi satu, cek link _affiliate. Judulnya ada di sana. Kamu mungkin tidak akan tidur nyenyak setelahnya. Tapi kadang, pertanyaan yang tidak terjawab memang lebih baik tidak diganggu, ya?